Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Haki. Saya mahasiswi dari Setia Eka Dharma Indonesia, mengambil jurusan manajemen. Di sini saya akan meresum atau merangkum mata kuliah dari Business Leadership dengan tema memimpin atasan. Memimpin atasan. Atasan adalah sekumpulan orang yang merasa dirinya lebih senior, yang lebih berhak memutuskan atau lebih cerdas dan lebih tinggi posisi dan statusnya. Dan ada beberapa kecenderungan negatif yang bisa dilakukan oleh bawahan terhadap atasannya, yaitu yang pertama, menjelek-jelekan. Perilaku ini secara otomatis tanpa disadari akan berpengaruh kepada cara bawahan itu bersikap terhadap atasannya. Ketika kita berpikir negatif tentang orang lain, segala yang dilakukan oleh orang tersebut akan terlihat negatif di mata kita. Inilah kecenderungannya yang pertama, yang sebaiknya kita waspadai dalam memimpin atasan. Dan yang kedua, ada taat di depan dan langgar di belakang. Perilaku ini biasanya terjadi ketika seseorang bawahan tidak menyetujui keputusan yang dibuat oleh atasan, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Hal yang bisa dilakukan adalah seolah-olah bekerja, tetapi secara implis melakukan pemboikotan kerja dengan tidak melaksanakan keputusan. Pada saat atasan melihat ketidakberhasilan dari keputusan yang sudah dibuatnya untuk dijalankan di perusahaan. Dan yang ketiga, menunjukkan superioritas. Ada juga psikologi atasan. Dalam proses untuk memimpin atasan dalam sebuah organisasi, hal pertama yang harus Anda dapatkan ketika Anda ingin atasan Anda mengikuti saran-saran Anda adalah rasa percaya dari mereka. Jika rasa percaya ini sudah Anda raih, tanpa Anda minta pun, atasan Anda akan bergantung pada dedikasi kerja Anda. Dan ketika hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa Anda telah memimpin atasan Anda. Dan ada dua faktor psikologis yang sebaiknya diketahui secara presisi ketika Anda ingin berhasil dalam memimpin atasan Anda. Yang pertama, apa yang diinginkan atasan untuk Anda kerjakan. Kuncinya saat ini adalah bagaimana Anda selalu meningkatkan kompetensi sesuai ekspektasi di bidang Anda, sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas apapun yang diharapkan oleh atasan untuk Anda selesaikan. Hal ini akan membuat Anda dinilai sebagai bawahan yang berprestasi dan layak untuk dipercaya. Dan ada kesalahan yang sering terjadi adalah setelah Anda menemui kesulitan atau ketidakjelasan, Anda hanya diam dan berpura-pura mengerti karena takut dianggap tidak kompeten. Inilah salah satu kesalahan paling umum yang saya dapati dalam hubungan kerja di perusahaan. Apabila hal ini terjadi pada diri Anda, saran terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda adalah setelah briefing, tanyakan kembali secara pribadi kepada atasan Anda tentang apa yang belum Anda mengerti. Buatlah seolah-olah Anda ingin berdiskusi tentang pekerjaan yang sedang ditugaskan kepada Anda. Perilaku ini akan lebih dihargai oleh atasan Anda daripada Anda hanya diam, tetapi pekerjaan tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima atau tidak, apa dan bagaimana penyelesaian pekerjaan Anda akan sangat berpengaruh kepada penilaian atasan Anda terhadap diri dan prestasi kerja Anda.
Dan yang kedua ada atasan ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang atasan. Faktor psikologis yang kedua ini Anda ketahui dari atasan Anda adalah bagaimana dirinya ingin diperlakukan oleh Anda sebagai bawahannya. Setiap manusia memiliki ego atau bahasa yang lebih baik. Inilah sebaiknya yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika Anda memperlakukan atasan Anda dengan cara salah, misalnya atasan Anda sedang berdiskusi dalam mencari kemungkinan terbaik, ternyata Anda menjadi bawahannya yang bersifat penurut, atau sebaliknya, ternyata Anda menjadi bawahan yang bersifat penurut, atau gimana sih? Pada situasi ini, Anda tidak akan tampak berprestasi di matanya, yang secara otomatis membuat Anda tidak akan diterima sebagai pribadi yang dapat diandalkan olehnya. Pada akhirnya akan bermuara kepada tidak adanya rasa percaya, sehingga Anda tidak akan pernah memimpin atasan Anda. Ketika seseorang ingin merubah pola pikir yang lain secara cepat melalui kata-kata persuasif, hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh kita adalah mengikuti ritme dan pola pikir dari orang yang ingin diubah pola pikirnya tersebut. Alasannya, agar tidak timbul gejala psikologis berupa resistensi yang biasanya akan muncul ketika seseorang merasa disalahkan. Inilah yang dinamakan sebagai packing. Setelah orang tersebut merasa Anda memahami keinginan dirinya, sedikit demi sedikit giring orang tersebut untuk mulai mengikuti alur pemikiran baru yang akan mengubah pola pikirnya ke arah yang lebih tepat dan meminta komitmennya untuk melakukan perubahan ke arah baru yang lebih sesuai tersebut. Dan ini yang dinamakan leading. Dan ada juga strategi perilaku memimpin atasan. Di dalam strategi perilaku memimpin atasan, ada beberapa hal, yaitu yang pertama, strategi walk the talk. Apa sih yang dimaksud dengan strategi walk the talk di dalam memimpin atasan? Dalam kehidupan, sebagian besar kita dinilai berdasarkan apa yang kita perbuat dibandingkan dengan apa yang kita utarakan. Begitu juga halnya dalam kepemimpinan. Setiap orang sangat menghargai orang lain yang melakukan apa yang dikatakannya, atau dalam bahasa kepemimpinannya, walk the talk. Prinsip strategi perilaku ini adalah bagaimana Anda sebagai seorang bawahan menunjukkan kinerja Anda yang dapat diterima dan dipercaya oleh atasan, sehingga pada akhirnya atasan Anda secara sukarela menjadikan Anda bawahan kepercayaannya. Yang kedua ada prestasi. Ketika Anda bertanya kepada semua atasan tentang apa yang diinginkan dari seorang bawahan, jawabannya tidak lain jauh dari prestasi. Berhubung Anda merupakan salah satu dari sekian banyak komponen pendukung kesuksesan dari kinerja atasan Anda, setiap atasan mencintai bawahan yang kompeten dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan, sehingga dapat dianggap sebagai sebuah prestasi cepat dan tepat. Apa yang dimaksud sebagai cepat dan tepat dalam menciptakan prestasi kerja? Yang dimaksud itu adalah menyelesaikan tugas-tugas kerja yang Anda miliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sebesar atau sekecil apapun